Saya ke Ketua KPU Provinsi Gorontalo, Pak Fadli. Silakan Pak Fadli menanggapi langsung apa yang disampaikan oleh Pak Salahuddin tadi. Pak Hadi, Pak Salahuddin Pakaya, saya kira tanggapan yang disampaikan oleh Pak Salahuddin Pakaya itu adalah bentuk tanggung jawabnya beliau sebagai seorang anggota dan tokoh masyarakat yang punya kepedulian sosial dan tanggung jawab sosial terhadap penyebaran pandemi COVID-19 ini. Kami pun pada prinsipnya itu sangat concern terhadap hal itu, sehingga setiap tahapan itu kami memperketat protokoler kesehatan. Jadi protokoler kesehatan ini bukan dalam konteks mementingkan atau dalam konteks sepihak, hanya ada untuk penyelenggara akan tetapi tidak memperhatikan peserta maupun pemilih. Akan tetapi kita tidak, seperti yang disampaikan sejak awal, kita tidak menginginkan proses tahapan ini kemudian penyelenggara menjadi carrier, menjadi penyebar virus corona. Karena penyelenggara itu pasti akan berinteraksi dengan para pemilih maupun serta pilkada. Dari awal kami sampaikan bahwa di pembicaraan awal tadi, setelah lahir Perpu, KPU menyampaikan surat ke gugus tugas untuk mempertanyakan apakah pilkada itu bisa dilaksanakan di 2020. Dan gugus tugas sudah menyampaikan, memberikan rekomendasi untuk tetap melaksanakan pilkada di 2020 dengan catatan pelaksanaannya dilaksanakan dengan memperhatikan dan mengutamakan protokoler kesehatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga menyampaikan bahwa KPU itu adalah komisi pemilihan umum, ya, bukan komisi penjamin kesehatan, ya. Ya, Pak Salahuddin, ya. Artinya bahwa konsen kita di penyelenggaraan teknis. Nah, dengan kondisi pandemi ini otomatis konsentrasi ini bertambah. Konsentrasi ini bertambah dengan mengadaptasi seluruh tahapan dengan proses pandemi. Di KPU juga ada keterbatasan pengambilan keputusan. Kita ketahui bersama, misalnya ada seseorang yang secara umum pandangan masyarakat yang bersangkutan itu tidak sehat, mencalonkan diri sebagai salah satu peserta pemilu dalam kategori apa saja, pemilu pilkada maupun pemilu legislatif maupun pilpres dan seterusnya. Dalam pandangan umum itu tidak sehat. Akan tetapi ketika tim pemeriksa kesehatan menyatakan atau merekomendasikan bahwa yang bersangkutan sehat, KPU tidak punya wewenang untuk mengambil keputusan yang berbeda dengan hasil rekomendasi kesehatan, tim pemeriksa kesehatan. Karena kita memang bukan kapasitas dan wewenang kita. Begitu pula dalam penyelenggaraan pilkada ini, kita berkoordinasi dengan gugus tugas, meminta fatwa, meminta rekomendasi. Ketika gugus tugas menyampaikan hal itu, maka kita melaksanakan otomatis dengan seluruh kaidah, seluruh potensi-potensi regulasi yang memang diterapkan untuk proses penyelenggaraan pilkada serentak dalam masa pandemi. Saya kira itu yang menjadi tanggapan saya. Terima kasih. Pak Ketua, mungkin tadi Pak Salahuddin itu lebih ke jaminan penyelenggara bahwa penyebaran ini tidak akan meningkat. Nah, pertanyaannya, jaminannya, misalnya ketika pelaksanaan tahapan sedang berjalan, walaupun itu protokol kesehatan dilaksanakan, apakah ketika sangat signifikan peningkatan
penyebaran COVID-19, apakah tahapan ini tetap dipaksakan atau bisa saja dihentikan oleh penyelenggara? Terima kasih Pak Hadi. Persoalan penghentian tahapan dan lain sebagainya itu persoalan yang melibatkan beberapa atau unsur-unsur yang berkompeten. Jadi KPU bukan berdiri sendiri sebagai penyelenggara, dan pada pengambilan keputusan untuk penghentian tahapan pun tidak berdiri tidak berdiri sendiri ya. Butuh rekomendasi, butuh hal-hal yang terkait dengan kajian-kajian yang menjadi penguat terhadap kondisi yang mengharuskan untuk menghentikan tahapan. Kami di provinsi, kabupaten, kota itu yang kami laksanakan adalah persoalan-persoalan teknis. Sedangkan penghentian tahapan, kelanjutan tahapan itu mengacu kepada regulasi yang disusun oleh KPU RI. Oleh karena itu, ketika kita bicara soal penghentian tahapan dan lain sebagainya, itu mengikuti karena ini adalah pilkada serentak. Beda dengan misalnya terjadi hal-hal yang sifatnya lokalitas. Di Gorontalo meningkat luar biasa, dan itu pasti akan menjadi pertimbangan kami untuk berkoordinasi dengan Bawaslu, gugus tugas, kemudian juga berkonsultasi dengan KPU RI apakah tahapan ini akan diteruskan atau dihentikan. Demikian. Ya, jadi itu mungkin jadi harapan publik juga Pak Ketua, harus diperkuat juga pada regulasi. Ketika COVID ini penyebarannya meningkat, harusnya sudah ada tindakan tegas, atau regulasi bisa mengizinkan KPU dan Bawaslu atau penyelenggara menghentikan tahapan. Kira-kira seperti itu Pak Ketua. Saya barangkali minta tanggapan Ketua Bawaslu terkait dengan hal ini. Memungkinkankah tahapan ini dihentikan Pak Ketua apabila meningkat sangat signifikan penyebaran COVID-19? Baik, terima kasih. Saya kira saya langsung saja ya, karena waktu kita ini lewat 11 menit. Ya. Tadi pertanyaan Pak Salahuddin adalah siapa yang bisa memberi jaminan bahwa keadaan ini tidak akan semakin memburuk. Saya kira kalau kita lihat bahwa sebetulnya pandemi ini sangat dinamis, maka bagi saya tidak ada yang bisa memberi jaminan. Karena sesungguhnya misalnya rapid test sekalipun, di rapid hari ini misalnya negatif, belum tentu bulan depan masih negatif, bisa jadi positif. Nah, oleh karena itu saya kira terkait dengan ini yang kita lakukan adalah maksimalisasi pencegahan. Nah, mudah-mudahan dengan kita patuh menjalankan protokol kesehatan dengan beberapa anjuran harus menggunakan masker, menjaga imun tubuh, ya, lalu kemudian menjaga jarak dan seterusnya, mudah-mudahan ini keadaan akan semakin membaik dan mata rantai COVID ini akan terputus atau akan hilang. Nah, yang berikut, Bawaslu tentu sebagai pelaksana undang-undang, kita tidak bisa menyatakan lain selain kita tunduk pada apa yang diamanahkan. Karena ini sudah menjadi keputusan politik, sudah menjadi keputusan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, maka kewajiban penyelenggara adalah harus menjalankan apa yang diamanahkan. Nah, kalau nanti ternyata situasinya akan makin buruk, maka saya kira tadi saya sampaikan oleh Pak Ketua bahwa kita akan sampaikan di bawah bahwa ini tidak memungkinkan kita lanjutkan. Saya kira di dua itu mengamankan pelaksanaan itu juga memperhatikan kondisi COVID ini. Kalau situasi maka saya kira ini akan kita laporkan ke Bawaslu. Nah, bagaimana nanti politiknya? Ya, kita itu ya semua itu akan diserahkan kepada pemerintah.
apakah kemudian kita lanjutkan atau seperti apa. Saya kira saya menegaskan dua hal tadi. Ya, Atau akan hilang. Lalu kemudian kebijakan selanjutnya apabila situasi nanti semakin memburuk, maka tentu kami sampaikan kepada Bawaslu RI sebagai pengambil kebijakan. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, Anda Salahuddin.